Assalamualaikum sahabat yang beriman dimanapun berada. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe dan sukai video ini. Semoga para sahabat semua menjadi ahli surga. Malaikat merupakan salah satu hamba Allah yang terlahir dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu, dan begitu pula sebaliknya, setiap tugas yang Allah perintahkan, para malaikat melakukannya dengan baik, termasuk mendoakan para hambanya. Siapa sajakah mereka yang beruntung didoakan malaikat? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan suci. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci. Dua, yaitu orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Ketiga adalah orang-orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersholawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf terdepan. Empat, yaitu para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kelima, yaitu orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar subuh. Bukhari dan Muslim. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Enam adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan gaib tidak ada bersamanya adalah mustajab dikabulkan. Di samping kepalanya terdapat seorang malaikat yang ditugaskan. Setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan terhadapnya tersebut mengucapkan, amin ya Allah, kabulkanlah dan kamu mendapatkan kebaikan semisalnya. Tujuh, yaitu orang-orang yang berinfak. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Yang kedelapan adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kesembilan, yaitu orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah di surga sambil dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Dan yang ke-10 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah ditanya tentang dua orang, yang satu orang alim dan yang satunya ahli ibadat. Rasulullah bersabda, keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu bertakwa kepada Allah. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, walau alam bisawab, semoga bermanfaat.